Selamat pagi, salam jumpa bagi kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini jumpa kembali dalam renungan Kamis tanggal 2 September 2021. Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis telah menetapkan kepada kita dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop hukuman Allah atas semua orang. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih setia dan berkat-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kami sampai hari ini dan selamanya. Karena sebagaimanapun kami ada, kami mampu, kami beraktivitas, kami bekerja, kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami adalah karena kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih itu semua. Biarlah kami tetap dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini, dalam kami menghadapi berbagai keadaan hidup, berbagai tantangan dan cobaan. Tetapi firman Tuhanlah yang menguatkan kami, sehingga kami mampu untuk melakukan dan melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua siap dan rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengambil dari nas firman Tuhan hari ini yang menjadi penekanan, yaitu dalam ayat yang ke-10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan kepada kita. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang mau saya sampaikan kepada kita adalah pilihan hidup. Allah memberi kebebasan kepada umat-Nya untuk memilih. Galatia pasal 5 ayat 13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya kemerdekaan itu kita gunakan sebagai kesempatan untuk hidup dan melayani sesama kita dengan cinta kasih. Kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan, bukan sekedar menghindarkan diri dari dosa, tetapi hidup yang berakar pada kesediaan kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya, untuk kita taat pada kehendak Allah, dan untuk kita hidup yang benar terhadap sesama kita. Pertanyaannya adalah, sudah benarkah pilihan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum, pilihan kita adalah menjadi anak Tuhan dan pengikut Kristus. Namun pada tatanan yang sebenarnya, implementasi kebenaran pada pilihan kita itu yang seringkali masih disebabkan mendominasikan keinginan-keinginan kita, yaitu menyenangkan keduniawian dalam kehidupan kita. Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dalam nas firman Tuhan kepada kita dalam perikop hukuman Allah atas semua orang, menyatakan tentang orang-orang Yahudi yang merasa paling benar dan tidak lagi perlu dihukum oleh karena mereka sebagai umat pilihan dan berhak menghakimi siapa saja, terutama orang di luar Yahudi. Sehingga Paulus menegur dan dengan keras terhadap orang Yahudi yang merasa dirinya aman dari hukuman Allah. Paulus menegaskan bahwa hukuman Allah berlaku atas semua orang yang tidak percaya, baik non-Yahudi maupun Yahudi. Dikatakan hukuman Allah diberikan berdasarkan kebenaran, bukan ketidakbenaran, dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan tentu saja apa yang dikatakan dalam firman ini sangat kontras dengan perilaku dan kemunafikan dari orang-orang Yahudi yang menghakimi orang lain, padahal diri sendiri melakukan perbuatan dosa. Dalam hal menghakimi, Allah menilai berdasarkan perbuatan manusia untuk menentukan hukuman yang akan diberikan dan berlaku untuk semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makna yang mau disampaikan bagi kita melalui nas ini, yang pertama, dikatakan bahwa setiap manusia haruslah menyadari bahwa dalam kehidupannya ada sisi gelap
yang pernah dilakukan yang menjadikan kita manusia yang tidak sempurna dalam kebenaran. Dengan dasar pikiran ini, maka cara pandang kita akan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain bukan menjadikan kita sebagai hakim yang berhak untuk mengadili atau menilai. Namun dengan melihat kesalahan atau ketidakbenaran yang dilakukan oleh orang lain justru menjadikan kita bisa melihat kekurangan kita dan melakukan introspeksi diri. Artinya, ukuran yang kita kenakan kepada orang lain justru harus kita berlakukan pada diri sendiri. Karena itu Allah sangat terbuka memberikan kesempatan bagi kita. Allah sangat terbuka memberikan peluang, kebebasan bagi kita untuk mengembalikan dan untuk kita menyadari kesalahan kita. Dengan cara kita mempergunakan kesempatan itulah yang telah Tuhan berikan bagi kita, maka kita sudah memilih untuk membuat hidup kita bahagia. Pilihan hidup kita untuk membuat hidup kita bahagia adalah melalui kesempurnaan kita yang melakukan kehendaknya, melakukan hidup yang benar, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Makna yang kedua yang disampaikan kepada kita adalah keselamatan Allah bersifat universal. Allah tidak memandang bulu. Allah adil bagi semua orang. Manusia ada dalam kedaulatan yang sama. Manusia ada dalam kedudukan yang sama, dalam posisi yang sejajar di hadapan Allah. Tidak ada alasan apapun yang menjadikan satu orang atau satu kelompok dengan latar belakang tertentu memiliki hak keistimewaan dalam hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan masuk kerajaan Allah melalui darah Tuhan yang dianugerahkannya bagi kita. Tetapi keberadaan kita dalam kerajaan Allah adalah tergantung sepenuhnya pada perbuatan kita pada masa ini, pada saat sekarang ini, atas apa yang kita lakukan dan kita perbuatkan. Kita menyadari bahwa dan kita tahu bahwa Allah sudah memberikan kebebasan pada umatnya untuk memilih. Tetapi pilihan hidup kita adalah tetap setia dan percaya kepadanya. Itulah yang Allah kehendaki, bahwa setiap umatnya, pilihan umatnya sampai pada akhir pun kita tetap setia dan percaya kepadanya. Kita yakin sepenuhnya bahwa apapun keadaan dan kehidupan kita harus berbuat baik. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita tetap selalu setia dan percaya kepadanya. Itulah pilihan hidup kita. Dengan kita berbuat baik dalam setiap kehidupan kita tanpa adanya kesalahan, ayat 10 dikatakan kepada kita bahwa akan mendapatkan dan merasakan kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera yang dari Allah. Karena itu Allah menempatkan kita hidup saling berdampingan satu dengan yang lain dalam kepelbagaian. Pilihan hidup kita adalah bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan sesama kita. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa iri dengki, dan tidak ada kemunafikan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi seharusnya agar kita bisa mendapatkan kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera yang daripada Allah, maka hidup kita harus selalu berkenan kepada Tuhan, dan kita selalu hidup saling menghargai perbedaan serta menghormati orang lain. Apapun latar belakang, apapun sudut pandang, apapun imannya, agamanya, status sosialnya, kita tetap saling menghormati dan mencintai. Karena bagaimanapun juga bahwa hidup kita pasti selalu berjumpa dengan berbagai perbedaan. Apakah karena berbeda karakter,
berbeda sudut pandang, berbeda latar belakang, serta berbagai macam perbedaan lainnya. Pilihan hidup kita adalah menjadikan hidup kita untuk setia, percaya, mengasihi, mencintai, menempatkan diri kita sejajar dengan kehendak Tuhan dalam hidup, dan setia percaya sampai akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tetap semangat. Salam sehat. Jaga selalu kesehatan.